Ini valid dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Bagaimanapun dia adalah teman saya juga. Iya. Ya. Yang saya kurang suka itu adalah janganlah mengobral kebohongan. Janganlah mengobral kebohongan. Kalau ada nama pendeta ditulis di situ ada namanya Agustinus Kainama, silakan rumah saya diambil. Rumah saya, mobil saya, mangga, free. Jadi Rumah bonus. saya diambil, mobil saya boleh diambil. Ini valid dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Haleluya, haleluya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini. Di video saya kali ini saya akan membagikan kepada kita semua bagaimana ketika sahabat masa kecil dari seorang Ustadz Kainama membongkar bagaimana kehidupan daripada seorang Ustadz Kainama ini, ya kan? Apakah memang benar apa yang selama ini dikatakan oleh Ustadz Kainama kalau dia adalah seorang mantan pendeta dan juga lulusan dari Israel atau bagaimana? Maka pada video yang akan kita lihat sebentar semuanya akan dibongkar oleh sahabatnya sendiri. Dan tidak lagi berlama-lama, langsung saja kita akan melihat bagaimana keterangan atau pernyataan dari sahabat-sahabatnya Ustadz Kainama lewat video berikut ini. Dan ini dia. Yesus itu sebelumnya Tuhan enggak. Kumpul-kumpul Isa ngobrol ngopi-ngopi. 430 tahun setelah Nabi Isa diangkat Allah ke langit, mereka ada orang bule ngobrol di Roma, jadi aja Tuhan, jadi aja maminya jadi Tuhan, ngobrol. Makanya itu ngobrol-ngobrol seling, siapa tahu kamu jadi Tuhan. Wah, titik balik emang niat dia bikin Tuhan. Ya. Anda tentu bisa membayangkan bahwa ajaran-ajaran seperti ini disebarluaskan di antara umat beragama, terutama kepada teman-teman kami yang Muslim. Dan jika memang demikian ajarannya, Anda tentu tahu bahwa itu adalah unsur penghinaan, bahkan bisa menimbulkan kebencian kepada iman Kristen. Oleh karena itu kami tidak akan diam, dan karena itulah video ini dibuat. Jika sebelumnya saya banyak membahas tentang ajarannya, maka kali ini saya membahas tentang apakah Ustadz Ahmad Kainama layak dipercaya ketika dia menyebut dirinya sebagai seorang mantan pendeta. Seorang yang menyebut dirinya punya pendidikan S1 di STT Jakarta, S2 katanya di Leiden, Belanda, lalu kemudian S3 katanya di Haifa, Israel. Bahkan katanya dia juga belajar di Yerusalem atau bahkan belajar juga di Vatikan. Banyak sekali. Dan masalahnya adalah banyak di antara saudara-saudara kami yang Muslim yang termakan karena terpesona dengan pintarnya Ustadz Ahmad Kainama mengolah kata. Dan karena itulah saya membuat video ini untuk kemudian mengajak teman-teman Muslim untuk kemudian melihat dan bertanya kepada diri sendiri, layakkah orang ini dipercaya untuk terus mengajar Anda tentang kekristenan? Silakan dia mengajar tentang Islam, go ahead. Tapi jangan pernah dia mengajar tentang kekristenan, karena dia bukan seorang yang layak untuk didengarkan untuk ajaran kekristenan. Kenapa kembang api disebut fireworks, bukan fire flower? Pernah nggak kamu mikir gitu? Api adalah gambaran Hades. Hades itu adalah infertum. Infertum adalah hell. Hell itu adalah api neraka sedang bekerja mempengaruhi orang. Anyway, video ini saya buat karena saya tanpa sengaja berjumpa dengan teman-teman dari Ustadz Ahmad Kainama. Nah, mereka adalah teman-teman atau sahabat bisa dikata, orang-orang yang besar bersama-sama dengan Ahmad Kainama atau Agustinus Kainama. Dan saya sendiri menjadi kemudian tertarik untuk bertanya kepada mereka, benarkah Agustinus Kainama pernah menjadi pendeta? Benarkah Agustinus Kainama pernah sekolah ke luar negeri? Karena itu teman-teman, kita saksikan apa yang menjadi perbincangan saya dengan kedua sahabat kita ini. Saya Evert Derek. Saya teman kecilnya Agus. Nama saya Agustinus Christopher Kainama.
Atau kita di Priuk panggil dia tuh buta. Agus Buta. Iya, Kenapa itu dipanggil Agus Buta itu? karena dia pakai kacamata. Kalau nggak lihat, kalau dia lepas kacamata nggak lihat. Agak susah benar. Agak susah lihat. Agak susah, makanya dipanggil Makanya kita. panggilan Ya, bercandanya panggil Agus Buta, di ya? Priuk itu kita buta. Kita rumah dekat. Saya lahir besar di Tanjung Priuk dan kita sekolah minggunya bareng karena pengajar sekolah minggunya itu kakaknya Agustinus Ya, Kainama ini ya. kakaknya itu salah satu guru sekolah minggu favorit saya. Oh, siap. Ya, kakaknya itu baik. Siap. Kakaknya baik, Kanona itu baik. Itu. Itu jadi kalau dibilang kenal Agus, saya lebih mengenal Agus daripada mungkin istrinya. Ya, dia pernah tinggal sama saya bawa dari Tanjung Priuk ke Bogor dan aktif di GPIB Sebaut Bogor itu karena saya. Dan itu valid, silahkan dicek. Kalau memang tidak ada, ya masa bisa Anda bilang ada? Orangnya sudah jadi Islam kok. Come on, wake up, jangan tidur melulu. Nama saya Victor Lulu. Jadi saya pertama kali tahu Pak Agus ini adalah ketika saya bergabung di Paduan Suara. Nama paduan suaranya Paduan Suara Salvation. Jadi itu adalah paduan suara interdenominasi, beberapa gereja yang anak-anak mudanya bergabung jadi satu. Choir gitu ya. Choir. Dan Pak Agus ini adalah seorang asisten pelatih. Oh, dia asisten pelatih. Asisten pelatih di Paduan Suara yang saat itu dipimpin oleh Pak Dede Nainggolan. Oke, namanya sekalian disebut supaya bisa di cross check ya. Betul. Oke. Jadi Pak Dede Nainggolan adalah pimpinannya dan Pak Agus ini adalah asisten pelatih. Dan beliau juga secara luar biasa menguasai semua angka not balok, dia pintar sekali. Nah, gimana teman-teman? Asik kan ya? Saya sangat yakin teman-teman sudah mulai berasa seru. Nah, di sini saya sengaja memberikan sebuah format di mana saya menampilkan video dari Ahmad Kainama yang mengaku sebagai mantan pendeta dengan pendidikan S1, S2, S3 di Belanda atau di Israel. Dan sengaja saya merekam reaksi dari kedua teman Ahmad Kainama ini. Yuk kita lihat. Saya selesai strata 1 dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Sejak S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi nomor 27 Menteng. Mengambil kuliah yang pertama di Teologi Jakarta S1-nya. Ya. Tidak semua orang yang selesai teologi dengan latar belakang, misalnya ada nama, lalu di belakangnya ada huruf S besar, T besar, H kecil, atau sarjana teologi, otomatis menjadi seorang pelayan yang sering kita kenal sebagai sebutannya adalah pendeta. Dan saya bersyukur kepada Allah izinkan saya untuk masuk ke dalam situasi tersebut. Dia clear mengatakan dia itu selesai S1 di STT Jakarta Menteng, dan dia bilang bahwa yang tamat STH itu gelar sarjana teologi tidak semua jadi pendeta, tapi dia bilang dia jadi pendeta. Apa yang terjadi? Apakah benar ini perkataan dari Kainama? Ya, aneh lah. Saya tahu banget dia. Jadi tahun-tahun segitu dia bilang sudah menamatkan sekolah. Ya, ya saya tahu banget lah. Maksudnya GPIB Sebaut Bogor tuh gereja besar. Ya. Yang masuk melayani di GPIB Sebaut itu rata-rata untuk pendeta yang boleh dibilang itu senior yang untuk menuju emeritus, yang artinya untuk menuju pensiun ya. Itu silakan. Nanti gini, kalau memang pernah melayani sebagai apa? Pendeta ngakunya. Pendeta itu ya kita katakan namanya kita KMJ, Ketua Majelis Jemaat. Ya. Ada urutan dari pertama pendeta atau KMJ yang ada di Sebaut Bogor. Nanti bukunya saya lagi cari. Ini mendadak aja. Itu ada datanya. Nanti bisa kasih ya. Silakan saya kasih. Silakan untuk nanti teman-teman bisa baca. Kalau ada namanya Agus Kainama, silakan rumah saya diambil. Ya.
Rumah saya diambil, mobil saya boleh diambil. Kalau ada nama pendeta ditulis di situ ada namanya Agustinus Kainama, rumah saya, mobil saya, mangga, free. Itu. Kalau ada yang penonton semua yang bisa menunjukkan bukti yang valid, apa? Kalau dia kan valid. Oke. Ini valid. Dia memang dia jago bahasa Inggris. Saya jagonya bahasa Kupang. Saya aktivis juga di GPSI Sport Bogor. Aktivis juga Ya, di dari GPSI pemuda sampai PKB saya pengurus. Bagaimana mungkin tidak tahu dia jadi pendeta di situ? Iya. Bagaimana mungkin juga tidak tahu, bahkan kalaupun bukan pendeta, dia disekolahkan GPB. Bagaimana mungkin tidak tahu? Nggak mungkin lah. Oke. Artinya GPB sebuah mengirim dia sebagai sekolah pendeta. Dengan saya menyelesaikan S2 saya di bidang teologi liturgi di Leiden sana, di negeri Belanda, saya tidak pernah mendapatkan atau membayar sendiri setiap rupiah yang keluar untuk pendidikan saya. Semuanya ditanggung oleh pihak lembaga kekristenan atau lembaga gereja. Namanya Sinodal GPIB atau Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat. Ya kalau kita di Priok ngomong ya lu nggak usah ulo lah segala macam, lu nggak usah 378 lah. Itu mesti harus dijelaskan gitu ya. Paham ini. Ya artinya teman-teman ya pindah nggak apa-apa lah itu ngasih, tetapi jangan melakukan satu kebohongan. Jangan kebohongan. Artinya merugikan orang lain. Kalau mau ngarang janganlah jadi pendeta di GPB Sebat Bogor. Gila, ini kita nih masih hidup, puji Tuhan. Masih hidup dan tahu bisa puluhan bahkan ratusan kali ya. Bisa kita datangin, kita apa ya namanya? Klarifikasi. Podcast bersama. Face to face aja. Face to face Iya. gitu. Bagaimanapun dia adalah teman saya juga. Iya. Ya. Yang saya kurang suka itu adalah janganlah mengobrol kebohongan. Ya, dia bilang. Pindah agama, Silakan. pertemanan itu tidak akan pernah putus bagi saya. Kita dari kecil, gitu kan. Sampai dia menikah, saya yang menjodohinnya, almarhum istrinya itu sampai saya itu apa ya, sudah anggap istrinya itu almarhum tuh seperti adik saya sendiri. Iya, artinya Gus, sudahlah nggak usah berhenti. S1 lu, S2 lu di sini, S3 udahlah, bro. Sudahlah. Nggak usah lah. Artinya berbicaralah, lu pindah. Itu mari lu siarkan agama Islam dengan segala macam kebaikan-kebaikan. Iya. Nggak usah membahas tentang apa? Tentang agama Kristen. Jadi ketika Yesus menikah, kenapa orang Kristen marah? Harusnya mereka berterima kasih dengan kita bongkar-bongkar ya bahwa ternyata Yesus itu menikah. Pernikahan di masa Yesus, anak perempuan belum tumbuh dadanya. Di situ ditulis, adik kami belum tumbuh dadanya. Tuh, jadi beliau ini punya anak Judah ben Joshua ini dari Maria yang lain. Maria yang tadi saya bilang, yang dadanya belum tumbuh itu. Oke, dan kita sudah melihat teman-temannya apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman atau sahabat masa kecil dari seorang Ustadz Kainama. Dan saya pikir kita sudah paham, sudah mengenal sebenarnya siapa sih Ustadz Kainama. Ya, dan ini video akan berlanjut ya atau bersambung karena ada part kedua yang lebih penting dari apa yang disampaikan oleh sahabatnya Ustadz Kainama ya, agar semuanya kita boleh tahu, kita boleh mengerti bersama, sehingga ya ketika kita sudah mengenal siapa Ustadz Kainama ya seharusnya kita orang yang menggunakan logika sehat, maka ngapain ya kan, ngapain kita harus percaya dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Kenapa? Ya karena memang setiap apa yang dia sampaikan itu banyaknya adalah ketidakbenaran atau kebohongan. Jadi bagi saya juga, bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan ya, secara pribadi saya paling sulit ya menerima orang-orang yang suka berlaku bohong ya atau menyampaikan sesuatu yang tidak benar, karena sekalipun dia orangnya kelihatan baik ya kan, tetapi di satu sisi dia banyak melakukan kebohongan
Dan tentunya itu bisa saja membuat kita percaya dengan apa yang dia sampaikan, padahal apa yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang tidak benar, dan akhirnya kita ketipu. Dan saya percaya kita semuanya pasti nggak mau kalau misalnya kita ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Oke teman-teman, jadi sekian aja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan siang hari ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.